Beberapa tahun lalu, batu kecil hanyalah batu kecil. Sekarang, sedikit demam saja, orang mulai membuka Google seperti sedang menyusun surat wasiat. Lucu ya? Satu berita tentang virus baru muncul, dan tiba-tiba seluruh internet berubah menjadi ruang panik massal. Timeline penuh ketakutan. Video prediksi kiamat. Orang-orang mulai menganalisis gejala tubuhnya sendiri seperti detektif kriminal. Dan baru-baru ini, nama lain kembali muncul. Hantavirus. Seketika manusia modern melakukan hal yang paling mereka kuasai. Panik dulu. Pikir belakangan. Tapi pertanyaannya sebenarnya bukan soal virus itu sendiri. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kenapa berita tentang virus baru selalu menghancurkan mental manusia begitu cepat? Kenapa otak kita langsung masuk mode survival? Kenapa dunia terasa seperti akan runtuh setiap kali ada ancaman biologis baru? Dan kenapa, setelah pandemi besar beberapa tahun lalu, rasanya manusia tidak pernah benar-benar pulih secara mental? Karena mungkin masalah terbesar dunia modern bukan virusnya, tapi manusia yang hidup terlalu lama dalam ketakutan. Dan malam ini, kita akan membahas sisi paling gelap dari itu semua. Manusia modern hidup dalam mode siaga permanen. Tubuh manusia sebenarnya luar biasa. Otak kita dirancang untuk mendeteksi ancaman. Dulu itu berguna. Nenek moyang kita takut suara di semak-semak karena mungkin ada predator. Sekarang, predatornya berubah bentuk. Notifikasi berita. Virus baru ditemukan. Dan boom. Otak manusia langsung bereaksi seperti dunia akan berakhir besok pagi. Jantung naik. Pikiran kacau. Tubuh tegang. Karena otak primitif kita tidak bisa membedakan ancaman nyata, dan ancaman digital. Bagi otak, headline menakutkan tetap dianggap bahaya. Dan internet tahu itu. Media tahu itu. Algoritma tahu itu. Ketakutan menjual lebih cepat daripada ketenangan. Karena manusia selalu lebih tertarik pada ancaman daripada kabar baik. Itulah sebabnya berita tentang virus menyebar lebih cepat daripada berita tentang kesembuhan. Doom scrolling, ritual modern sebelum tidur. Manusia modern punya kebiasaan aneh. Mereka mencari ketakutan sebelum tidur. Scrolling berita buruk. Video teori mengerikan. Prediksi bencana. Lalu bertanya, kenapa aku anxiety? Luar biasa. Kita memberi racun ke otak setiap malam, lalu heran kenapa mental kita rusak. Dan saat berita tentang hantavirus muncul, jutaan orang melakukan ritual yang sama, googling gejala. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Tapi setelah membaca, demam, nyeri tubuh, sesak napas, tiba-tiba tubuh mulai terasa aneh. Karena otak manusia sangat mudah dipengaruhi rasa takut. Health anxiety adalah epidemi modern. Ini yang tidak disadari banyak orang. Kadang manusia tidak sakit karena virus. Mereka sakit karena ketakutan. Health anxiety membuat seseorang terus memeriksa tubuh, panik terhadap gejala kecil, takut mati, merasa ada sesuatu yang salah setiap saat. Dan internet memperburuk semuanya. Karena sekarang satu gejala kecil bisa berubah jadi bencana dalam 5 menit pencarian. Sakit kepala, Google, kemungkinan tumor. Batuk, potensi infeksi serius. Lelah, bisa jadi gejala penyakit mematikan. Internet tidak menenangkan manusia. Ia membuat manusia paranoid. Dunia modern membuat kita sulit merasa aman. Coba pikirkan. Pandemi, perang, ekonomi buruk, PHK, krisis sosial, virus baru. Setiap hari manusia dibombardir ancaman. Dan tubuh manusia tidak dirancang menerima ketakutan sebanyak ini terus-menerus. Akibatnya, banyak orang hidup dalam mode survival permanen. Mereka terlihat normal. Tapi sistem sarafnya lelah. Dan ketika berita tentang virus baru muncul, itu hanya menambah satu lapisan ketakutan lagi. Kita ketagihan ketakutan. Ini bagian paling gelap. Manusia sebenarnya punya hubungan aneh dengan rasa takut. Kita membencinya, tapi juga mencarinya. Kenapa video bencana viral? Kenapa berita horor ramai?
Kenapa teori kiamat selalu menarik? Karena ancaman membuat otak aktif. Ketakutan memberi stimulasi emosional. Dan di dunia yang penuh kebosanan, bahkan kepanikan bisa terasa adiktif. Itulah kenapa banyak orang terus membaca berita yang membuat mereka stres. Bukan karena itu sehat, tapi karena otak mereka sudah terjebak dalam lingkaran dopamine dan kecemasan. Manusia modern kehilangan rasa kontrol. Virus membuat manusia sadar akan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Kita rapuh. Sangat rapuh. Dan manusia benci merasa tidak punya kontrol. Karena kita dibesarkan dengan ilusi. Hidup bisa diprediksi. Masa depan aman. Semuanya terkendali. Lalu satu virus muncul, dan dunia berhenti. Itu menghancurkan ego manusia modern. Dan sejak saat itu, ketakutan terhadap penyakit menjadi lebih dari sekadar takut sakit. Ia berubah menjadi takut kehilangan kendali atas hidup. Sosial media memperbesar kepanikan. Dulu informasi bergerak lambat. Sekarang, ketakutan menyebar dalam hitungan detik. Satu video panik. Satu headline dramatis. Satu posting spekulatif. Dan boom. Kecemasan kolektif lahir. Masalahnya sosial media tidak memberi konteks. Ia memberi sensasi. Karena sensasi lebih viral daripada ketenangan. Banyak orang sebenarnya sudah kelelahan mental. Kadang berita virus bukan sumber utama ketakutan. Ia hanya pemicu terakhir. Karena banyak manusia modern sebenarnya sudah lelah sejak lama. Stres kerja. Masalah uang. Kesepian. Burnout. Lalu datang berita ancaman baru. Dan mental yang sudah retak, akhirnya runtuh. Dunia tidak pernah benar-benar tenang lagi. Setelah pandemi besar, dunia berubah. Sekarang manusia sadar, hal buruk bisa datang kapan saja. Dan kesadaran itu tinggal di kepala banyak orang seperti bayangan gelap. Itulah kenapa berita seperti hantavirus terasa lebih menyeramkan sekarang. Bukan karena semua orang paham virusnya. Tapi karena trauma kolektif manusia belum selesai. Ketakutan adalah bahasa dunia modern. Politik memakai ketakutan. Media memakai ketakutan. Internet memakai ketakutan. Karena manusia yang takut lebih mudah dikendalikan. Orang takut akan terus scrolling, membeli, mencari validasi, mencari rasa aman. Dan dunia modern menjual rasa aman seperti produk. Padahal ironisnya, semakin banyak informasi yang kita konsumsi, seringkali semakin cemas kita jadinya. Mungkin masalahnya bukan cuma hantavirus. Mungkin masalah sebenarnya adalah manusia modern hidup terlalu lama dalam kecemasan. Kita bangun dengan notifikasi ketakutan. Tidur dengan berita ancaman. Dan perlahan kehilangan kemampuan untuk merasa tenang. Karena dunia sekarang bergerak terlalu cepat untuk sistem saraf manusia. Dan ketika berita virus baru muncul, itu bukan hanya tentang penyakit. Itu tentang trauma. Tentang rasa tidak aman. Tentang manusia yang diam-diam lelah hidup dalam mode bertahan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa mudah panik, sulit tenang, takut terhadap masa depan, atau merasa dunia semakin mengerikan, mungkin kamu bukan lemah. Mungkin kamu hanya terlalu lama hidup di era yang terus memberi makan rasa takut manusia setiap hari. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Kalau kamu pernah merasa anxiety setelah membaca berita kesehatan atau virus, tulis, "Aku pernah," di komentar. Biar orang lain tahu mereka tidak sendirian. Dan kalau kamu suka konten tentang psikologi manusia, mental health, dunia modern, dan sisi gelap internet, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas apa yang terjadi di dunia. Kita membahas apa yang dunia lakukan terhadap mental manusia.